Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusannya diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Paranitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19, tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah, ada kursus, ada pendidikan informal, non formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta,
Tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai informasi, di Jakarta saat ini ada 190 rumah sakit, dan yang menjadi rujukan COVID ada 8 rumah sakit. Kita di Jakarta ada 1.838 klinik. Puskesmas ada di setiap kecamatan, ada 44 puskesmas. Puskesmas kelurahan ada 289. Adapun dokter yang berada di Jakarta ada 3.350 dan perawat 7.300. Kami perlu sampaikan angka ini, Bapak sekalian, sekaligus juga jumlah klinik ada 1.838. Saya ingin sampaikan pada semuanya bahwa saat ini para petugas medis, baik dokter maupun perawat, mereka mengalami beban pekerjaan yang tidak kecil, yang amat besar. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berada di garda terdepan. Dan saya meminta kepada seluruh komponen masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari dokter, dari paramedik, untuk menghargai, menghormati. Semua memerlukan pelayanan cepat, tapi di banyak tempat karena jumlah yang datang cukup banyak, maka saya menghimbau untuk bersabar dan menghormati nasihat, langkah yang diberikan oleh para dokter dan perawat. Ini penting untuk selalu menjaga suasana yang kondusif. Para dokter, para perawat itu bekerja non-stop, dan sudah ada sebagian dari mereka yang tertular dengan COVID-19. Mereka yang paling berisiko di dalam menjalankan tugas untuk melakukan pembatasan atas penyebaran COVID-19 ini. Semoga mereka semua sehat dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kami atas nama Pemprov menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keseriusan mereka. Kami mendengar tadi langsung dari asosiasi, terutama di bawah ID, bahwa para dokter siap untuk membantu menangani persoalan ini. Insya Allah Jakarta bisa mengendalikan penyebaran COVID ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CNN Indonesia TV tadi Pak Gubernur menyebut di Jakarta ada dokter 3.350 orang, kemudian perawat 7.300 orang, tapi Bapak juga menyebut bahwa ada di antara mereka yang sudah positif terkena COVID-19. Angkanya berapa? Saya belum ada angkanya. Ya, betul. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menyangkut pelaksanaan ujian nasional. Dan sudah dibahas, dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan waktu pelaksanaannya, dan kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar memang kewenangannya ada di daerah. Apakah sekolah dimulai kapan, ditutup, dan lain-lain. Jadi kita koordinasi terus, dan kita mengapresiasi bahwa arahan dari Bapak Presiden untuk daerah bergerak dengan cepat, daerah merespon ini, kami apresiasi sekali. Kemudian terkait dengan kegiatan pemeriksaan, kita sedang menunggu. Kita sangat berharap untuk bisa mendeteksi lebih cepat, karena begini, penyebarannya itu lewat kontak. Bila kita mengetahui siapa
terdeteksi membawa virus COVID, maka kita bisa langsung menghubungi, kita bisa langsung memastikan keluarganya, koleganya, tetangganya dalam posisi aman. Karena itulah kecepatan menjadi penting dan transparansi jadi penting. Kami di DKI Jakarta, seperti saya sampaikan di awal, prinsip nomor 1 adalah transparan. Yang kedua adalah kita prinsipnya faktual, sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, kita menyadari urgensi, kecepatan untuk bertindak. 3 itu yang kami pegang: transparansi, faktual, dan urgensi. Nah, kami berharap bisa segera melakukan itu. Kita lagi menunggu dari Kementerian Kesehatan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa COVID-19 ini bukan aib. Jadi kalau terdeteksi itu tidak usah harus disembunyikan. Justru kalau terdeteksi harus menyampaikan supaya melindungi yang lain dari tertular dan melindungi dirinya agar bisa langsung ada tindakan perawatan. Ada? Cukup? Pak, kalau metode jarak jauh itu seperti apa? Social distancing measure. Metode belajar jarak jauh. Ya, nanti akan disampaikan secara detail kepada siswa, orang tua, bagaimana mereka bisa belajar di rumah. Ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru. Di Indonesia beberapa kali melakukan kebijakan menutup sekolah dan belajar jarak jauh. Terutama ketika beberapa wilayah di tanah air terkena musibah asap dari hutan yang terbakar. Di sana kemudian sekolah-sekolahnya ditutup, tapi kegiatan belajar mengajar dilakukan lewat rumah. Itu saja, saya rasa cukup, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.